Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya melalui channel Apong Van Banten. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat thumbnail menggunakan program CorelDRAW 2020. Langsung saja saya buka program CorelDRAW-nya berikut ini. Oke, sudah terbuka. Kemudian saya pilih new document. Ini untuk pengaturan awalnya, dari mulai nama file, kemudian presetnya, jumlah halaman, kemudian mode warna atau color mode, ada CMYK, ada RGB. Untuk tayangan digital biasanya mode warnanya adalah RGB. Kalau CMYK itu untuk kepentingan offset atau percetakan. Kemudian ukuran halaman saya gunakan A4 saja, satuannya kita gunakan cm. Kemudian orientasi halamannya kita pilih yang potret saja, resolusinya kita pilih yang 300 dot per inch atau 300 dpi. Saya klik OK. Nah, ini kita sudah masuk ke workspace yang nanti akan kita gunakan untuk membuat thumbnail. Agar thumbnail itu menarik, kita sertakan gambar latar yang akan ditampilkan di thumbnail. Oleh karena itu, saya masuk dulu ke program video editingnya, yaitu Filmora. Oke, misalnya kita akan melakukan editing video terhadap file-file video mentah ini untuk dijadikan konten di YouTube. Kita tinggal memilih saja di bagian mana yang kira-kira akan kita gunakan sebagai foto atau gambar latar yang nanti akan digunakan di thumbnail yang menurut kita menarik. Caranya, kita tinggal melakukan snapshot saja dari bagian-bagian video ini. Kita pilih salah satu file ini untuk mengambil bagian yang kita anggap menarik. Oke, saya klik yang ini saja. Nah, jika gambar ini kita anggap menarik, maka kita langsung saja melakukan snapshot dengan cara mengklik icon snapshot ini. Klik sekali, dia sekarang sudah tersimpan dengan nama file snapshot 0 dan mode gambarnya adalah PNG. Agar memudahkan kita dalam memilih berbagai gambar, maka kita lakukan beberapa kali snapshot ini supaya pada saat mendesain untuk thumbnail kita memiliki beberapa pilihan gambar. Jadi saya klik lagi di sini. Saya klik lagi. Oke, saya masuk ke file yang kedua. Jika ini dianggap menarik, maka kita langsung klik saja di sini. Dan seterusnya seperti itu. Oke, saya sudahi dulu yang ini. Sekarang bisa kita lihat snapshot ini. Untuk mengetahui lokasinya di mana, maka tinggal klik kanan saja di sini. Kemudian kita pilih Find Target. Oke, sudah ketahuan lokasinya, maka gambar ini berikutnya kita impor ke CorelDRAW. Saya masuk lagi ke program CorelDRAW. Di sini kita tinggal melakukan impor saja gambar ini. Caranya pilih gambar yang akan kita gunakan, kita drag saja ke area kerja yang ada di CorelDRAW. Oke, sekarang sudah tersimpan seperti ini. Tadi gambarnya terdiri atas 5 gambar, kita lihat di sini. Kita seleksi semua. Di sini ada keterangan di bawah 5 object selected on layer 1. Jadi ada 5 gambar di sini. Kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 gambar yang kita masukkan di CorelDRAW untuk kita pilih gambar mana yang
dianggap sesuai dengan thumbnail yang akan kita buat. Langkah berikutnya adalah kita membuat box untuk membuat thumbnail. Nah, supaya mudah biasanya saya menggunakan ukuran kotak ini sesuai dengan rasio video yang dibuat. Biasanya saya gunakan dengan rasio 16:9, sehingga di sini saya tuliskan untuk lebarnya 16 cm, kemudian untuk tingginya saya gunakan 9 cm. Klik enter, sudah seperti ini. Langkah berikutnya kita cari gambar mana yang akan kita gunakan. Jika gambarnya hanya satu, maka kita pilih satu gambar itu. Supaya mudah mengatur, biasanya saya menggunakan power clip. Jadi pilih gambarnya, kemudian klik kanan. Di sini ada power clip inside. Saya bawa ke sini. Dia sudah masuk ke power clip. Untuk mengatur, kita tinggal klik kanan di sini, kemudian pilih edit power clip, atau di sini juga muncul edit. Kita masuk ke sini, kita atur-atur posisinya supaya pas. Kemudian warna juga bisa kita atur di menu efek di sini. Kemudian pilih adjust. Di sini berbagai pilihan untuk keseimbangan warna, cahaya, dan lain sebagainya. Misalnya kita hanya menggunakan satu gambar ini, tinggal sesuaikan saja. Oke, saya biasanya menggunakan efek transparan. Oke, kemudian saya klik bitmap, convert to bitmap di sini. Supaya tidak terlalu berat, maka resolusinya saya gunakan 200 dpi, mode warnanya RGB. Klik saja seperti ini. Jika sudah selesai, kita klik finish atau klik kanan di sini, finish editing power clip. Oke. Nah, kemudian untuk outline atau garis luar saya hilangkan dengan cara mengklik di color bar ini. Kita pilih yang ini, klik kanan, dia hilang garisnya. Kemudian untuk warna kotaknya ini, karena tadi ada efek transparan supaya ada nuansa artistiknya, maka kita ubah warnanya, misalnya hitam. Jadi seperti ini. Jika kita pilih yang biru seperti ini. Oke, dan seterusnya banyak pilihan warna, saya gunakan yang hitam saja. Nah, berikutnya kita tinggal memasukkan teks di area ini dengan cara mengaktifkan text tool. Di keyboard tinggal menekan tombol F8 saja, atau di sini text tool. Kalau saya klik di sini, misalnya saya tuliskan perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung, misalnya seperti itu. Nah, ini tinggal kita ubah saja hurufnya, dari mulai jenis huruf, warna, dan lain sebagainya. Dan misalnya saya ganti hurufnya ini menggunakan huruf yang tebal dan tegas, misalnya Futura. Oke, saya pilih yang Futura Bold. Jika ini mau kita bedakan, bisa saja. Ketika ini mau kita ubah supaya huruf ini terbagi 3 sesuai dengan barisnya, maka kita harus melakukan break terhadap huruf ini. Di keyboard kita bisa menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus huruf K. Jika kita menggunakan menu di sini, maka kita pilih menu objek, kemudian di sini ada pilihan break artistic text. Oke, break sekarang dia sudah terpisah. Yang ini satu bagian, ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Nah, misalnya kita ubah sekarang untuk perkembangannya menjadi kombinasi huruf kapital dan huruf kecil. Caranya klik saja di sini,
lalu kita ubah dengan cara menekan tombol shift kemudian F3. Kita pilih yang title case. Oke, sekarang dia sudah berubah seperti ini. Tinggal kita atur ukuran, warna, dan lain sebagainya. Nah, untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandungnya kita biarkan dia menggunakan huruf kapital saja. Saya perbesar ke sini. Nah, untuk perkembangan ini misalnya jika hurufnya mau kita bedakan maka tinggal kita pilih saja di sini. Ada banyak pilihan huruf. Oke, supaya cepat saya pakai huruf yang Feeling Lovely saja. Oke, ini saya perbesar. Nah, berikutnya kita tinggal melakukan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan warna, posisi, dan jenis huruf agar sesuai dengan latar yang kita buat. Oke, yang perkembangan ini saya berikan outline. Caranya yang ini kita duplikat perkembangan itu. Pilih kemudian drag lalu klik kanan. Jadi sekarang sudah ada dua bagian. Yang perkembangan ini saya ubah untuk outline-nya nanti menjadi warna putih misalnya. Nilainya kita ubah dengan cara menekan tombol F12 di keyboard. Di sini lebar untuk garisnya awalnya kan hairline. Sekarang saya ubah misalnya menjadi 2 poin. Lalu klik OK. Sekarang dia outline-nya sudah 2. Lalu yang fillnya ini kita ubah warnanya misalnya menjadi warna merah. Berikutnya tinggal kita masukkan saja ke sini dengan cara pilih bagian yang akan kita tempatkan di objek yang kedua. Jadi ini pilih, lalu saya tekan tombol shift di keyboard, klik yang warna putihnya, kemudian kita tekan huruf C dan E. Dia sekarang posisinya persis di tengah-tengah objek yang kedua yang kita gunakan sebagai outline. Nah, untuk menambah efek misalnya ini kita akan tambahkan shadow, maka yang putih ini kita seleksi atau pilih, lalu kita masuk ke tool ini, pilih yang shadow. Bisa kita atur, misalnya saya klik di sini bawah, saya klik di sini lalu saya lepas. Sekarang dia sudah ada shadownya. Di sini nilainya misalnya kita ubah, saya ubah jadi 75. Oke, sudah seperti itu. Sekarang tinggal kita masukkan saja ini huruf yang berwarna merahnya dengan cara menekan hurufnya, kemudian tekan tombol shift di keyboard, lalu klik objek yang kedua, tekan huruf C dan E. Sekarang sudah ada shadownya. Jika ini sudah dianggap selesai, maka ini tinggal kita grouping saja dengan cara menekan tombol Ctrl plus huruf G, atau kita klik kanan di sini pilih group. Satu. Kemudian untuk yang proyek kereta cepatnya, umpamanya ini saya ubah warnanya menjadi warna kuning dengan outline warna hitam. Ini kan sudah warna hitam. Klik kanan di sini. Sekarang dia sudah ada outline-nya warna hitam, bisa kita lihat di sini warna hitam. Untuk mengubah nilai ketebalannya, gunakan langkah seperti tadi dengan cara menekan tombol F12 di keyboard. Lalu misalnya saya ubah menjadi 4 poin kelebarannya, klik OK atau Enter. Nah, sekarang kita sudah punya dua objek ini. Ini objek yang akan ditampilkan di depan. Misalnya saya ubah warnanya menjadi warna kuning, kemudian kita masukkan tepat di tengah-tengah objek yang kedua. Kemudian yang Jakarta Bandungnya, misalnya ini saya ubah warnanya menjadi warna putih dengan outline warna hitam. Jadi yang ini kita tinggal berikan outline saja.
Di sini bisa kita lihat untuk fillnya kan ini warna hitam. Lalu outline-nya di sini tidak ada. Kita masukkan sekarang outline-nya dengan cara menekan yang warna hitam ini, klik kanan. Sekarang sudah ada outline-nya di sini. Kita lihat di bawah tuh ada keterangannya. Untuk mengubah ketebalan maka kita tekan lagi tombol F12. Nilainya umpamanya saya gunakan 5 poin, kemudian klik OK. Yang ini saya ubah warnanya menjadi warna putih. Lalu kita masukkan di sini supaya pas tengah-tengah, tekan huruf C dan E. Lalu kalau sudah kita grouping. Sudah seperti itu. Ini sudah selesai, tinggal kita mengatur posisinya saja. Umpamanya ini 3 objek ini saya grouping semua. Jadi saya grouping posisinya misalnya supaya tengah-tengah vertikal, maka pilih objek yang ini, kemudian tekan tombol shift, lalu tekan objek yang ada gambarnya ini, lalu ketikkan huruf E, maka dia posisinya tengah-tengah secara vertikal. Seperti itu. Jika sudah selesai maka gambar ini tinggal kita ekspor saja dengan cara seleksi yang mau diekspor. Oke, seleksi seperti ini, lalu kita ekspor dengan cara menekan tombol Ctrl plus huruf E di keyboard, atau kita klik menu file kemudian export. Ini tinggal kita pilih mau disimpan di drive mana hasil thumbnail yang sudah kita buat ini. Misalnya saya simpan di drive I, di sini saya simpan. Oke, saya tulis misalnya nama filenya thumbnail. Thumbnail, kemudian kita klik export. Dia masuk ke dialog untuk ekspor ini. Pertama untuk formatnya menjadi JPEG, kemudian mode warnanya RGB. Di sini itu customnya biarkan saja, sudah default seperti itu, tinggal klik OK saja. Sudah selesai. Sekarang kita lihat di drive yang tadi, drive I, kita lihat di sini. Nah, sekarang dia sudah tersimpan dengan mode file JPG. Saya buka saja. Nah, sudah seperti ini, selesai. Artinya ini sudah siap untuk kita gunakan sebagai thumbnail yang akan kita tampilkan di channel YouTube yang kita miliki. Nah, itu jika foto yang kita gunakan satu. Jika kita akan menggunakan beberapa foto, maka dari beberapa file hasil snapshot ini kita pilih yang mana mau ditampilkan. Umpamanya saya akan menggunakan 2 gambar ini, maka yang ini di power clip supaya lebih mudah dalam mengatur. Setelah terpilih, saya klik kanan, kemudian pilih power clip inside, klik di kotaknya, maka dia sekarang sudah masuk di situ. Tinggal berikutnya melakukan editing dengan cara klik edit. Sekarang kita sudah masuk ke sini. 2 gambar yang tadi dimasukkan ini sudah ada di sini. Gambar yang lama saya hapus. Umpamanya yang ini yang akan kita gunakan, dikombinasikan. Oke, saya perkecil. Yang ini juga sama, saya perkecil. Misalnya ini di sini posisinya, satunya lagi di kanan bawah. Nah, sekarang tinggal kita lakukan saja pengaturan-pengaturan agar thumbnail yang kita buat menarik. Misalnya ini saya transparan di bagian atasnya, yang ini sudah seperti ini. Jika sudah, maka berikutnya saya klik bitmap,
200 dpi, oke. Kemudian saya transparan lagi bagian kirinya seperti ini, saya klik lagi. Oke, untuk yang gambar yang ini kita perbesar umpamanya seperti ini. Oke. Nah, yang ini kita kecilkan menjadi seperti ini misalnya. Jadi itu untuk menggabungkan beberapa gambar biasanya saya menggunakan efek-efek transparan. Yang ini jika terlalu besar bisa kita kecilkan ke situ, tetapi sebelah kanannya harus kita transparan juga supaya tidak terlihat batas-batas dari gambar tersebut. Oke, jika sudah saya klik bitmap, convert to bitmap. Oke, seperti ini. Jika ini dianggap sudah selesai, maka kita klik finish editing power clip, masuk ke sini kan. Oke, warnanya ini masih tetap hitam tadi. Jika mau diubah menjadi warna yang lain silahkan tinggal diubah-ubah saja. Misalnya warnanya menjadi biru ya kita klik biru. Kalau mau warna yang lain tinggal kita pilih saja. Misalnya udah seperti ini. Nah sekarang ini tinggal kita lakukan lagi pengaturan huruf-hurufnya. Jika dianggap kurang besar maka perbesar, jika posisinya dianggap kurang pas maka dipaskan saja. Kemudian jika sudah selesai, langkahnya seperti tadi. Ini pilih semua lalu kita ekspor. Kita ekspor. Oke, saya berikan nama thumbnail 2. Klik ekspor. Ini sudah benar RGB, kemudian rasionya sudah sesuai, tinggal klik OK saja. Kita lihat di file yang tadi. Sekarang kita sudah punya 2 thumbnail ini. Nah, nanti ini tinggal kita gunakan saja di video yang kita upload di YouTube. Demikian sharing informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, maka silahkan kawan-kawan bisa menyampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.